Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, ada sebuah pemakaman tua yang letaknya di pinggir hutan bambu. Kuburan itu dikenal angker, bukan hanya karena suasananya yang sunyi dan gelap, tetapi juga karena sering terdengar cerita penampakan pocong yang bergentayangan di sana. Warga desa percaya ada satu makam yang tidak pernah benar-benar tenang. Makam itu milik seorang pria bernama Karto yang meninggal secara tragis. Konon, saat dikubur, tali kafannya tidak dilepaskan dengan benar. Sejak itu, banyak orang mengaku melihat sosok pocong melompat-lompat di area pemakaman setiap malam Jumat. Bima, seorang pemuda desa, tidak percaya dengan cerita itu. Baginya, semua hanyalah mitos. Ia berani menantang dirinya sendiri untuk membuktikan bahwa tidak ada apa-apa di kuburan desa. Malam Jumat, tepat pukul 11, ia membawa senter dan pergi sendirian ke makam itu. Udara terasa dingin, angin bertiup kencang, membuat daun bambu berdesir keras. Saat melangkah masuk ke area kuburan, bulu kuduknya berdiri. Suasana begitu sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Bima berusaha tegar. Ia menyusuri jalan setapak di antara nisan-nisan tua, lalu berhenti di depan makam Karto. Makam itu tampak berbeda. Tanahnya selalu basah meski tidak turun hujan, dan rumput di sekitarnya tidak pernah tumbuh subur. Tiba-tiba, lampu senter Bima berkedip, lalu mati total. Ia mencoba menyalakannya lagi, tapi sia-sia. Dalam gelap itu, ia mendengar suara aneh, seperti kain bergesekan dengan tanah. Suara itu semakin lama semakin dekat. Jantung Bima berdegup kencang. Dari arah makam Karto, terlihat sosok putih perlahan muncul. Pocong itu berdiri kaku, matanya hitam kosong, kain kafannya kotor penuh tanah. Tubuhnya bergerak melompat-lompat pelan, mendekat ke arah Bima. Bima panik, kakinya ingin lari tapi tubuhnya kaku. Pocong itu berhenti hanya beberapa meter di depannya, lalu tiba-tiba mengeluarkan suara berat. Buka a, tali i. Suara itu menggema, seperti keluar dari dalam tanah. Bima tersungkur, gemetar ketakutan. Pocong itu mendekat semakin dekat, hingga kini hanya berjarak 1 lompatan darinya. Bau anyir dan tanah basah menusuk hidung. Dengan sisa tenaga, Bima akhirnya berlari sekuat-kuatnya meninggalkan kuburan itu. Ia tidak menoleh sedikit pun, meski suara lompat-lompatan pocong itu terdengar terus mengikutinya sampai keluar area pemakaman. Sesampainya di rumah, tubuhnya lemas. Ia menceritakan semuanya pada ayahnya. Sang ayah hanya terdiam, lalu berkata pelan, "Seharusnya kamu tidak menantang. Pocong itu memang ada. Dia belum bisa pergi karena tali kafannya masih terikat. Orang-orang desa sudah lama tahu, tapi tidak ada yang berani membuka." Sejak malam itu, Bima tidak pernah lagi berani melewati kuburan desa sendirian. Dan sampai sekarang, setiap malam Jumat, warga masih sering mendengar suara lompat-lompatan dari arah pemakaman. Diiringi suara lirih meminta sesuatu. Buka tali.